Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya sebenarnya mau memberikan pembelajaran tentang otomotif. Jadi, atau ya kita ke arah otomotif aja. Jadi ini masih umum dulu ya, belum saya khususkan ke kendaraan ringan ke atau ke kendaraan sepeda motor. Cuman yang pasti di sini saya hanya ingin memberikan sebuah ringkasan sedikit saja. Yang penting intinya kalian mau belajar, oke? Jadi teknologi dasar otomotif ya kita tahu bahwa roda-roda kendaraan itu memerlukan adanya tenaga yang memungkinkan kendaraan dapat bergerak serta mengatasi segala kondisi dalam perjalanan. Sumber dari luar yang menghasilkan tenaga disebut dengan mesin. Ya, mesin merupakan alat yang dapat merubah tenaga bahan bakar ya. Mungkin ada yang bisa tenaga air, tenaga panas atau tenaga listrik atau uap gitu kan, atom. Nah, intinya adalah menjadi tenaga mekanik. Jadi, kalau kalian lihat di sini itu ada sebuah gambar mesin, engine gitu ya. Sini adalah engine mobil dan mobil ini itu menggunakan tenaga bahan bakar gitu ya. Jadi nanti di sini tuh ini adalah bentuk utuh dari mesin yang ada pada mobil, mulai dari head cover, block head, block silinder sampai dengan oil pan. Nanti di sana akan ada komponen-komponen engine, cuman nanti kita tidak hanya saja kita tidak lari ke sana, tapi di sini hanya masih penjelasan dulu. Oke. Jadi kita akan mengklasifikasi pada motor bakarnya itu ada apa aja sih gitu kan. Motor pembakaran dalam tuh. Oke. Ya, di sini motor bakar itu dibagi jadi dua. Ada yang motor pembakaran luar yaitu external combustion of engine ya. Terus ada juga motor pembakar bagian dalam yaitu internal combustion engine. Nah, di antaranya pembakaran luar itu ada yang mungkin mesin nuklir turbin. Ya bukan mungkin ya, memang gitu pasti. Jadi di sini yang pembakaran luar itu mesin nuklir turbin, mesin nuklir, mesin uap, mesin turbin uap. Sedangkan yang pembakaran dalam itu mesin bensin, mesin diesel, gas turbin, roket, jet dan juga gas. Yang perlu kalian perhatikan di sini perbedaannya adalah kalau motor pembakaran luar itu proses pembakarannya itu di luar, sedangkan motor pembakaran dalam itu proses pembakarannya itu di dalam. Seperti itu. Nah, selain itu, setelah kalian mengetahui bahwa motor bakar itu ada dua, gitu ya, ada yang pembakaran luar dan pembakaran dalam, sekarang kita akan belajar tentang klasifikasi motor bakar. Nanti ini akan kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Jadi ini hanya berupa gambaran umum dulu saja, belum kita lanjut ke sampai dengan ke intinya atau ke dalamnya lah seperti itu. Oke. Nah, di klasifikasi motor bakar, mesin yang merubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik disebut dengan motor bakar. Jadi atau thermal engine. Motor bakar dapat dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi. Sebagian besar jenis kendaraan yang banyak kita jumpai, yang kita lihat ya di jalan itu adalah pembakar bagian dalam gitu kan, karena mereka menggunakan mesin bensin seperti itu. Mesin bensin biasanya pada kendaraan sepeda motor, mobil juga ada yang menggunakan bensin. Bensinnya ini di sini yang dimaksud adalah mungkin premium, Pertamax atau juga Pertalite atau Pertalite gitu ya. Nah, kalau mesin diesel itu juga ada di Indonesia, contohnya bahan bakar ya solar, biosolar gitu kan. Nah, itu biasanya pada kendaraan-kendaraan besar gitu. Nah, kedua jenis ini memiliki karakteristik yang pasti punya perbedaan ya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah kita bahas tentang karakteristik mesin bensin dulu. Yang pertama adalah kecepatannya tinggi dan tenaganya besar, ini untuk mesin bensin. Mudah pengoperasiannya, pembakarannya sempurna, ya, pembakarannya sempurna. Terus umumnya digunakan untuk mobil penumpang dan juga truk yang kecil, tapi bukan truk yang besar ya, truk yang kecil maupun sepeda motor gitu. Kalau
motor bensin. Oke, nanti kita akan lihat perbedaannya dengan motor diesel. Jadi kalau mesin diesel itu efisiensi panasnya tinggi, bahan bakar hemat, kecepatan lebih rendah dibandingkan mesin bensin, getarannya besar dan agak berisik, harganya mahal, umumnya digunakan untuk kendaraan jarak jauh. Ya, seperti kendaraan niaga ya, jadi buat ngangkut barang gitu kan. Terus buat ya perdagangan lah, pokoknya kendaraan niaga. Nah, di situ sudah kalian tahu perbedaannya bahwa jelas sekali berbeda ya. Kalau mesin bensin itu tenaganya besar, tapi kalau di sini di mesin diesel itu untuk kecepatannya itu lebih rendah, artinya tidak lebih cepat daripada mesin bensin. Tapi di sini juga disebutkan bahwa kelebihannya dari mesin diesel adalah dipakai dengan jarak jauh, sedangkan mesin bensin dia memang tidak, ya sebenarnya kalau dikatakan untuk jarak jauh juga bisa gitu kan, tapi tidak sehebat ke kendaraan diesel ya, karena dia kendaraan niaga, jadi wajar kalau dipakainya itu lama sekali gitu kan dibandingin dengan mesin bensin. Kalau mesin bensin yang mobil itu cepat lah mereka sampainya gitu kan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik mesin bensin. Jadi di sini akan saya bahas mesin bensin itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu mesin dengan motor 2 tak dan juga motor 4 tak. Nah, di sini kita akan coba penjelasan tentang motor 4 tak. Nah, ini ada langkah hisap ya. Yang pertama itu langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha atau langkah kerja gitu ya. Yang terakhir itu di langkah buang. Jadi motor 4 tak adalah motor di mana dalam menyelesaikan satu siklus pembakarannya memerlukan 4 kali langkah piston dengan 2 kali putaran poros engkol atau crankshaft. Jadi kalau kita lihat atau kita perhatikan pada motor 4 tak ini, dia untuk menyelesaikan satu putarannya atau satu siklusnya, ya satu siklus itu yang dimaksud adalah langkah piston. Jadi langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang itu memerlukan yang namanya 4 kali langkah piston dan 2 kali putaran poros engkol. Jadi ketika langkah hisap, maka dia hanya setengah putaran poros engkol. Langkah kompresi itu setengahnya juga gitu kan. Oh, bukan setengah ya, berarti satu ya. Karena di sini 2 kali putaran poros engkol, maksudnya 2 kali putaran poros engkol berarti setengah-setengah ya. Tapi kalau untuk yang satu putaran itu maksudnya bukan satu putaran, jadi pistonnya gitu. Pistonnya itu satu putaran, bukan satu putaran, satu langkah gitu ya. Itu satu, makanya disebut dengan 4 tak. Jadi ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, di sini akan ada saya jelaskan tentang langkah hisap. Jadi langkah hisap adalah di mana katup hisap atau katup in ya itu terbuka dan katup buang atau katup X itu tertutup gitu. Kalian bisa lihat di gambar di sana. Yang pertama langkah hisap itu dia terbuka, sedangkan katup buangnya itu tertutup. Nah, di sana masuklah campuran antara bahan bakar dan juga udara ya, uap. Jadi bahan bakarnya itu berbentuk uap karena disemburkan atau disemprotkan oleh karburator seperti itu. Jadi di sana sudah jelas dia masuk ke dalam area blok silinder ya. Jadi masuk ke dalam area blok silinder, terus piston juga bergerak dari TMA menuju ke TMB. Jadi di sana perhatikan ada anak panah ke bawah di piston langkah hisap. Itu artinya adalah dia menuju ke titik mati bawah atau TMB. Jadi dari TMA ke TMB itu. Akibat dari gerakan piston itu menimbulkan kevakuman di dalam silinder, sehingga campuran bahan bakar dan udara terhisap masuk ke dalam ruang silinder. Jadi kalau si piston itu turun, maka dia seperti akan menghisap, otomatis kevakumannya ada. Jadi campuran antara bahan bakar dan udara itu masuk ke dalam sana. Nah, itu adalah proses langkah hisap. Dari langkah hisap ini dia akan ke proses kedua, yaitu tentang langkah kompresi. Jadi kalau langkah kompresi di sini adalah katup masuk dan katup buangnya keduanya tertutup. Nih ya. Jadi katup innya ya atau katup masuk atau katup hisap terus sama katup X-nya atau katup buang itu tertutup dua-duanya gitu. Nah, selanjutnya piston bergerak dari
apa ya, bergerak dari TMB ya. Kalian bisa lihat tuh adang panahnya menuju ke atas. Jadi pistonnya itu bergerak dari TMB menuju ke TMA. Di sana mereka akan mengkompresikan campuran bahan bakar dan ya campuran udara dan juga uap bahan bakar seperti itu. Akibatnya gesekan pada piston pun terjadi penekanan atau kompresi campuran bahan bakar dan udara. Secara otomatis temperatur di dalam ruang bakarnya itu di dalam ruang silinder meningkat. Sesaat sebelum piston mencapai TMA, busi memercikan bunga api. Jadi nanti di langkah selanjutnya yaitu langkah usaha, ya nanti si busi atau spark plug ini dia akan mengeluarkan bunga api atau memercikan bunga api. Nah, jadi ketika dia memercikan bunga api secara otomatis terjadilah pembakaran di dalam. Nah, itu mengapa motor bensin itu salah satu jenis motor bakar dalam gitu kan. Yaitu karena mereka meletupan atau hasil ledakan pembakarannya itu berada di dalam mesin atau berada di dalam blok silinder. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah usaha. Jadi, langkah usaha adalah katup masuk atau katup in dan juga katup X itu masih tertutup, mereka belum terbuka. Akibatnya percikan bunga api pada busi terjadi gitu kan. Ledakan pembakaran yang menimbulkan tekanan yang menyebabkan piston bergerak dari TMA menuju ke TMB. Kalian perhatikan di langkah usaha ini gambarnya yang gambar ketiga dari sebelah kiri ya. Kalau dari sebelah kiri itu anak panah yang kedua menuju ke gambar ketiga. Di situ dilihat saja bahwa awalnya kan di langkah kompresi ini dia dari TMB atau titik mati bawah menuju TMA atau titik mati atas, dan ketika sudah menekan mencapai suhu ruang yang sudah ditentukan atau sudah diledakkan, maka secara otomatis bunga api itu pada busi keluar gitu kan, sehingga terjadilah ledakan di dalam mesin blok silinder atau di dalam engine-nya. Nah, di sana si piston pun turun gitu kan dari TMA titik mati atas menuju ke TMB seperti itu. Nah, di langkah usaha ini poros engkol atau crankshaftnya itu sudah berputar sebanyak 1,5 putaran gitu kan, tinggal setengah putaran lagi. Nah, setelah itu mereka masuk ke langkah buang. Setelah terjadinya ledakan di dalam blok silinder, itu mereka membuangnya melalui exhaust ya, yaitu muffler atau knalpot gitu kan. Muffler knalpot itu dibuang ke keluar hasil dari pembakaran yang ada di dalam blok silinder. Jadi nanti si katup in itu tertutup, si katup X, katup in atau katup hisap itu tertutup, dan katup X atau katup buang itu akan terbuka itu. Jadi katup masuk tertutup, katup buang terbuka, piston bergerak dari TMB menuju ke TMA. Kenapa? Karena akan menekan hasil pembakaran tadi menuju keluar ruang bakarnya, yaitu melalui muffler atau knalpot seperti itu. Akibatnya gerakan piston dari gas sisa-sisa hasil pembakaran yang ada di dalam tadi itu keluar menuju exhaust manifold atau muffler atau knalpot seperti itu. Nah, itu adalah proses bagaimana si kendaraan 4 tak ya itu bisa bergerak gitu kan. Roda-roda pada kendaraan 4 tak itu kenapa bisa bergerak? Karena engine di dalam kendaraan 4 tak itu bergeraknya seperti itu gitu kan, proses pembakarannya. Nah, dilanjut atau kita cut dulu ya, soalnya sudah lumayan lama. Nanti abis ini pembahasan kita itu tentang apa, kalau yang jenisnya itu yang 2 taknya gitu kan ya, jenisnya tentang 2 taknya. Jadi pembahasan kita sampai 4 tak dulu saat ini. Nanti kita akan lanjut ke 2 tak. Nah, ini gambar untuk yang 2 tak gitu kan ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana. Jadi kita cut dulu pertemuan untuk yang pertama ini, dasar daripada otomotif ya, jenis mesin 4 tak gitu kan. Yang jelas motor pembakaran dalam ya, yang sering kalian ketemui yaitu motor bensin
pada kendaraan patak ini seperti ini. Lalu bagaimana dengan diesel? Itu akan kita bahas nanti. Oke. Jadi kalian perlu diingat bahwa untuk kendaraan patak itu dia menyelesaikan satu siklus pembakarannya itu dengan 4 kali langkah piston gitu, dengan 2 kali putaran poros engkol. Nah, di putaran poros engkol yang setengah itu langkah hisap, setengah lagi di langkah kompresi, setengah lagi di langkah usaha atau langkah kerja, yang setengah lagi itu di langkah buang secara otomatis. Ini akan menjadi 2 langkah putaran poros engkol atau crankshaft. Nah, di sini itu kembali lagi nanti ke siklus awal lagi, yaitu langkah hisap lagi, kompresi, usaha, buang. Nanti dari buang selesai, masuk lagi ke langkah hisap lagi, kompresi, usaha, buang. Terus dia akan seperti itu. Jadi intinya pada pembelajaran ini adalah di langkah atau di jenis kendaraan patak ini, itu ketika in, katup in terbuka. Ketika langkah buang, katup in tertutup dan katup X terbuka. Intinya itu, kalau di 2 langkah ini pada langkah kompresi dan langkah usaha, mereka keduanya tertutup in sama X-nya, jadi tidak perlu khawatir atau bingung gitu kan. Yang perlu kalian fokus itu di sana dari awal tuh TMA menuju TMB, dari TMB menuju TMA, dari TMA menuju TMB, dari TMB menuju TMA. Oke, seperti itu. Terus juga perhatikan bahwa TMB dan TMA ini adalah singkatan. Kalau TMA adalah titik mati atas, ya. Terus kalau TMB adalah titik mati bawah. Oke, clear ya. Sampai situ dulu pembelajaran kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.